Saya diberitahukan oleh staf saya, banyaknya yang viral ya terkait dengan video pemberitaan saya sedang ditangkap oleh polisi yang berseragam biru, yaitu polisi Cina. Ini yang menjadi persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Foto itu ya, saya sedang berada di Polda Metro Jaya dulu, sedang menangani kasusnya. Itu dulu Roy Suryo, ya kalau nggak salah saya Roy Suryo. Roy Suryo dulu adalah klien saya juga, gitu loh. Artinya bagaimanapun ceritanya, Roy Suryo pernah menjadi klien saya dulu. Bahkan dia sudah minta maaf sebenarnya. Yes, dia minta maaf, tapi dia tidak mau membongkar siapa yang suruh dia dan di mana dapatkan uang. Bahlil ini terlalu seksi untuk dibahas, makanya dia selalu dibuat dan pendukung-pendukungnya selalu marah kan gitu. Kalau pejabat itu memang untuk dikritik. Dan tidak ada pidana mengkritik pejabat. Kita mengkritik presiden itu bukan pidana. Saya ingin jujur ya, kalau bicara terkait dengan konten meme di antara pengacara di Republik Indonesia ini, kurasa 90% saya yang paling banyak dibully oleh netizen-netizen Indonesia. Saya ingin kembali mengulang peristiwa yang sudah pernah terjadi pada peristiwa Agustus yang lalu. Demonstrasi besar-besaran itu. Kalau Polri tidak sigap dalam melakukan pengamanan di sana, saya kira pemerintahan Prabowo Gibran sudah tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang bersama saya Diandra Mukni dan saat ini saya juga bersama dengan Wiki Adrian, dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan penyebar meme Kapolri hingga Jokowi yang ditangkap. Apakah ini kemudian merupakan sebuah ancaman kebebasan berekspresi atau kemudian membuat masyarakat berpikir kalau saya mau bikin meme, aduh saya jadi deg-degan nih. Nah, gitu ya. Hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Mungkin kalau misalnya Sobat Aegis ini sudah familiar ya sama nama ini. Ada Bang Pitra Romadhoni. Halo Bang, apa kabarnya? Halo Mbak Diandra, sehat. Pak Wiki. Sehat. Baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah join di Bikin Terang. Mungkin kita langsung aja ya Mas Wiki ya. Kemarin kan ada meme yang sempat membuat gaduh juga dan sekarang udah dipolisikan juga nih sama Bang Pitra. Boleh diceritain dikit dong Mas ini? Yang pertama, kita sih pada prinsipnya kalau meme-nya itu untuk edukasi no problem. Tapi kalau memang meme itu bertentangan dengan hukum dan merusak reputasi seorang, apalagi menyerang kehormatan seseorang, itu harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Kita mengetahui itu pada bulan Juni 2025 ya, ketika memang saya sedang berada di kantor, saya diberitahukan oleh staf saya, banyaknya yang viral ya terkait dengan video pemberitaan saya sedang ditangkap oleh polisi yang berseragam biru, yaitu polisi Cina. Nah, jadi dari video tersebut saya cross check nih, oh iya benar kan gitu. Terus saya lihat akun daripada Twitter dari si pelaku ini, dia tidak bersifat privat, tapi publik, bisa dilihat oleh berbagai ragam masyarakat Indonesia. Nah, dan saya lihat di situ penontonnya sudah mencapai 500.000 orang, setengah juta. Nah, terus saya bilang, coba kamu cari tahu ini siapa yang posting, apakah saya kenal dengan dia atau tidak. Ternyata setelah dicek oleh staf saya, kita tidak mengenal orang itu. Dan kita tidak pernah follow dia ataupun mengikuti akun Twitternya tersebut. Nah, ini kan sehingga suatu pertanyaan yang aneh, kenapa dia tiba-tiba langsung menyerang saya secara pribadi. Nah, setelah kita pelajari rekam jejak daripada akun media sosial Twitternya ini, ternyata video saya juga sangat banyak sekali di situ. Sering dijadikan objek di sering dijadikan objek meme dia. Kalau sekali kan oke lah saya maafkan kan gitu. Tapi ini kan sudah berkali-kali. Nah, gitu. Isinya nih Bang Pitra aja atau siapa lagi nih Bang? Nah, ini yang menjadi persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Karena di dalam video-video dia itu saya lihat 80% itu videonya, postingan dia itu terkait dengan Jokowi. Ya kan? Nah, Jokowi di situ dibuat dia sedang duduk berbaju pakaian putih tapi ditangkap oleh polisi Cina. Dan di situ kita diolok-olok semua itu di kolom komentar netizen gitu loh. Nah,
Ini kita sudah peringati, tapi tetap aja dia memposting hal-hal yang memang Artinya sebelum ada langkah hukum yang dilakukan, sempat juga mengirimkan semacam peringatan lah ya. Iya, bahwa udah kita di take down peringati. dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak di take down, terus kemudian proses hukum lanjut Iya, gitu. tidak ditanggapi, sehingga kita proses hukum. Tapi poin-poin apa sih Bang yang ada di konten-konten tersebut yang menurut Abang ini sendiri Seperti mengarah ke fitnah gitu iya, ya, atau ataupun menyalahi berbagai macam kaidah-kaidah meme yang ya walaupun memang nggak ada kaidah untuk bikin meme sih ya, cuman mana poin-poin mana aja yang kayaknya ini udah perlu di Iya. Ya, Bang Wiki, saya melaporkan mereka itu dengan pasal Undang-Undang ITE karena barang buktinya itu dari dokumen elektronik akun Twitter dia. Nah, di mana saya melaporkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Poin-poinnya apa saja? Ya terkait dengan manipulasi data. Ancaman pidananya 8 tahun pidana penjara. Nah, di manipulasi, apa yang dimanipulasi? Dia telah mengubah foto yang memang tidak seperti aslinya. Gitu, seolah-olah itu asli. Dan itu adalah video pribadi, foto pribadi saya. Nah, di foto itu ya, saya sedang berada di Polda Metro Jaya dulu, sedang menangani kasusnya itu dulu Roy Suryo. Ya, kalau nggak salah saya Roy Suryo. Roy Suryo dulu adalah klien saya juga. Gitu loh. Artinya bagaimanapun ceritanya, Roy Suryo pernah menjadi klien saya dulu. Nah, ada baju saya warna biru, ya. Di foto tersebut dijadikan dia menjadi video dengan menggunakan AI, ya. Saya itu tiba-tiba didatangin oleh polisi, ya, berwarna wajah biru, tiba-tiba ditangkap dan diambil. Nah, terus selain saya juga ada Luhut Binsar Panjaitan, ya. Ada juga Wapres, ya, Gibran Raka Buming Raka, ada Bobi Nasution, ada di situ Bahlil Lahadalia, ya, karena dia sedang tren juga, jadi dia masuk juga gitu. Selain Bahlil, di situ termasuk Kaisang Pangarep dan lain-lain. Yang mengkhawatirkan itu karena gambarnya kelihatan asli atau narasi yang ada ataupun jadi caption lah ya. Gambarnya terlihat asli. Tapi itu dipalsukan gitu. Nah, jadi jadi persoalannya adalah banyaknya orang yang mendiem saya menanyakan status saya benar nggak abang ditangkap. Gitu. Kan orang khawatir juga nih. Seorang pengacara mawar ditangkap polisi gitu loh. Padahal kita mengerti hukum gitu kan. Nah, tiba-tiba saya klarifikasi, termasuk teman-teman dari awak media juga banyak melakukan WA kepada saya mempertanyakan itu apakah benar seolah-olah kita ini buronan internasional. Karena kan itu udah kelas internasional kan itu. Wah, gawat nih polisi Cina kan gitu. Jadi saya ambil tindakan hukum karena satu, kontrak saya juga terputus gara-gara itu, terus terang. Pendapatan saya juga menurun, klien-klien saya juga lihat nih, wah ini Bang Fitra nggak bisa menangani kasusnya sendiri sehingga ditangkap, seolah-olah itu benar. Jadi kan ini merusak pendapatan saya dari segi profesional lawyer ya, dan merusak reputasi saya sebagai pengacara, dan tentunya saya harus memperbaiki nama baik saya gitu. Kemarin kan abang juga sempat jadi saksi di sidangnya terdakwa AS ini ya bang ya. Apa aja yang jadi poin-poin di sidang kemarin nih bang? Poin-poin sidang kemarin tuh sebenarnya saya ingin memaafkan yang bersangkutan ini, ya. Tapi hati nurani saya berkata lain karena dia tidak jujur, saya lihat. Bahkan dia sudah minta maaf sebenarnya. Yes, dia minta maaf, tapi dia tidak mau membongkar siapa yang suruh dia dan di mana dapatkan uang. Kurang cukup ya minta maaf doang. Yes, kalau dia memang jujur, saya kan tanya, yang suruh kamu membuat itu video itu dan suruh kamu memposting video-video Jokowi itu siapa? Dia nggak jawab itu. Terus saya ingin tanya, kamu ada nggak dapat duit dari situ sehingga kamu menyerang-nyerang saya? Dia nggak jawab. Kalau dia jujur, saya akan bilang ke hakim yang mulia, ini hanya korban, tolong lepaskan. Tapi karena memang dia nggak jujur, dia hanya bilang saya bodoh, itu kan nggak menjawab semuanya. Harusnya dia menjawab apa yang kita tanya. Makanya saya bilang kalau memaafkan dia yang mulia, saya maafkan. Hakimnya menganjurkan, ini dimaafkan nggak kata hakimnya. Yes, yang mulia saya maafkan, tapi perbuatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena dia berhadapan dengan hukum, bukan berhadapan dengan saya bilang gitu. Perbuatan dia itu yang dimintai pertanggungjawaban. Artinya walaupun sudah meminta maaf, proses hukum masih terus berlanjut terus gitu berlanjut. ya? Lain halnya kalau memang dia jujur, saya disuruh si ini Pak, dan saya dibayar si ini. Mungkin saya minta kepada hakim, ini hanya korban. Disuruh orang kan gitu. Tolong yang mulia bebaskan. Tapi seperti ini kita nggak bisa maafkan karena dia pasang badan. Berarti dia nggak ngaku motif
perbuatan Dia dia tidak bikin mengakui meme itu motivasinya juga. apa. Kan masih menjadi misteri tanya. Ya, walaupun mereka ada pertempuran politik, jangan juga libatkan saya. Kita ini seorang praktisi hukum. Gitu. Tapi memang dilihat dia karena memang dia nggak suka, ya karena kita bela-bela pemerintah. Oke. Ya. Terkait dengan apa namanya meme sebagai media untuk masyarakat mengekspresikan diri, menyampaikan kritikan dan lain sebagainya. Ya. Ada nggak sih presiden yang kemudian dikhawatirkan dari point of view masyarakat gitu dengan adanya kasus ini? Wah, saya jadi takut nih berekspresi gitu menyampaikan kritik Nanti salah-salah malah dipolisiin Nah, ya. itu kan jadinya menjadi satu hal yang tentunya di iklim demokrasi lah ya. Ini kemudian menjadi satu hal yang kayaknya kurang sehat gitu. Iya, Menurut yes. Bang Witra sendiri gimana? Itu sudah dijawab melalui RUU KUHP kalau nggak salah pasal 133. Kalau memang itu konotasinya pencemaran nama baik ataupun dia menyerangnya badan hukum seperti institusi pemerintahan, itu bukan ranah pidana. Tapi kalau dia menyerang personal orang, pribadi orang, itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau memang yang diserangnya itu institusi, contohnya kita bilang KPK kan gitu, dia menyerang kejaksaan, dia menyerang institusi kepolisian, institusinya nggak ada masalah dikritik. Tapi kalau pribadinya itu, karena undang-undang tentang hak asasi manusia itu memproteksi hak privat yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Baik untuk kehormatannya. Ini kan persoalannya Bang, bukan masalah meme-nya. Dia menyerang kehormatan orang. Kita ini kan manusia, kita ini bukan hewan yang memang dipermalukan di halayak umum, jadi perbincangan diolok-olok. Itu namanya membuli juga secara tidak langsung gitu loh. Nah, makanya saya melawan itu karena saya masih punya harga diri. Lantas Bang, kalau dari mata hukum sendiri nih, gimana sih masyarakat ini bisa membedakan antara kritik politik kah, kemudian juga satir, kadang kan juga sekarang banyak konten-konten satir Atau di dark media jokes sosial, gitu misalnya. atau dark jokes gitu di media sosial, malah juga ada yang mengarah ke fitnah gitu. Gimana masyarakat tuh bisa mengantisipasi konten-konten seperti ini? Atau at least membedakan lah ya. Iya, Kritik itu bukan pidana. Karena di RUU KUHP terbaru ini mengatakan kritikan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana penjara. Itu sudah tegas. Makanya RUU KUHP ini mengatur hal tentang dekriminalisasi, artinya yang dahulunya itu menghukum seorang, sekarang lebih memanusiakan manusia ataupun lebih banyak untuk restoratif justice, menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang dianggap seperti tadi mencemarkan nama baik, menghina, fitnah dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kita mengetahui antara meme yang memang itu pidana atau bukan, tergantung daripada mens rea daripada si pelaku ini. Mens rea itu niat dia ini. Apakah dia memiliki niat jahat, memang sengaja untuk menghancurkan reputasi orang, ya kan? Apakah memang dia, kalau memang baru sekali aja kan nggak mungkin juga kon ujuk-ujuk kita. Tapi kalau memang dia sudah berulang kali, berarti kan ada sesuatu hal yang memang dia benci ataupun niatkan, dia tidak menginginkan nih orang kan gitu, sehingga harus hancur nih. Kita juga kan nggak ujuk-ujuk juga Bang Wiki melaporkan orang karena sekali posting terus kita lapor polisi, enggak. Mungkin bisa aja dia terikut karena viral di posting dia kan gitu. Ini kita lihat melaporkan ini karena dia sudah berulang kali nih memposting. Ada kontinuitas dari narasi yang kemudian dibangun sama si pelaku ini ya. Dan memang perbuatan dia itu sehingga dia ditangkap dan ditahan sekarang. Gitu loh, akibat perbuatan dia sendiri. Makanya saya bilang ke hakimnya, yang mulia dia ini memposting tentang saya bukan hanya satu kali ini, berkali-kali. Ya, tapi soal proses penegakan hukum sendiri, tentunya dari Abang sendiri sebagai praktisi hukum lah ya, apakah ini kemudian menjadi sebuah proses yang sudah proporsional atau khawatirnya ini menjadi over penalization kepada warga gitu? Atau mungkin restoratif justice sebenarnya bisa diterapkan di sini nih Bang? Restoratif justice bisa diterapkan tergantung kepada para pihak. Kalau memang satu pihak itu tidak menginginkan itu, restoratif justice gagal. Karena restoratif justice itu sifatnya hanya anjuran, bukan untuk memaksa harus damai nih kalian, tidak. Karena itu melekat kepada hak masing-masing pihak. Nah, pertanyaannya adalah dengan adanya kasus Undang-Undang ITE ini apakah mengancam kebebasan demokrasi atau tidak? Saya kira yang namanya demokrasi itu sah-sah saja.
kita berpendapat. Tapi kan ada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang untuk tidak menyerang harkat dan martabat kehormatan orang lain. Ya, khususnya Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Nah, apapun yang kita lakukan kebijakan, baik dari segi dimensi politik maupun hukum, semua itu berlandaskan hukum. Nah, kalau memang dia menghina kita, menyebut dengan kata-kata kasar, ya kan kita juga mengadunya kepada siapa kalau bukan hukum. Kan kita juga butuh perlindungan, bukan hanya orang yang menyerang kita. Apalagi kita nggak kenal apa-apa, tiba-tiba dia merendahkan kita dengan sesuka hatinya. Lantas kita mengadu ke siapa kalau tidak ada hukum? Nah, itulah kita minta keadilan tadi, begitu Bang. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari proses pembuktian gitu Bang, ini kan kemarin konten digital gitu ya. Untuk proses-prosesnya sendiri gimana sih Bang? Kalau kemarin itu? Iya, proses-prosesnya itu yang pertama ya tentu kita melakukan suatu upaya preemptif ya. Ini kalau bisa dihapuskan gitu, tapi ini sampai sekarang nggak dihapus sehingga karena memang yang bersangkutan tidak hapus tapi masih terus-terusan posting video-video kita, berarti kan ini menantang. Padahal kita sudah berikan kesempatan, sudahlah kita juga nggak mau ribut kan gitu. Tapi karena memang kita lihat rekam jejaknya seperti itu ya, sehingga pada tanggal 30 Juni 2025 yang lalu saya buat laporan polisi di Barreskrim Mabes Polri. Nah, memakan waktu sekitar 6 bulan lah baru yang bersangkutan itu digelar dari lidik ke naik sidik, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup menetapkan dia tersangka. Habis itu saya minta kepada polisi tolong ditangkap dong. Sehingga ini kemarin juga kasihan juga polisi nyari sampai ke Bondowoso, dikejar mereka dicari. Ketemulah di Bondowoso, ditangkap. Ternyata orang Bondowoso, jauh juga gitu kan. Sampai ke sana. Tapi dari point of view polisi sendiri, dari proses penyidikan dan sebagainya, udah ketahuan belum sih siapa yang kemudian diduga memiliki narasi ini gitu? Boleh di-spill dikit Bang? Tapi kalau memang dari segi keterangan BAP yang bersangkutan itu, saya melihat dia itu terafiliasi dengan salah satu orang-orang politik. Berarti ini yang nyerang lawan politik lah ya Bang ya? Tapi dia tidak terang-terangan. Dia belum siapa. mau ngasih tahu. Iya, tapi kita lihat dari pengikut dia, ya kan, dari siapa yang dia ikuti, kita udah tahu kemana arahnya. Makanya saya lihat ini sudah murni kasus politik. Karena menyerang pribadi seseorang yang memang mereka target-targetkan nih, ini harus dihancurkan nih nama baiknya ini harus dijatuhin nih gitu. Ya, tapi menariknya adalah terkait dengan kasus ini dari masyarakatnya sendiri bisa kemudian tahu lah ya batasan dari sebuah konten media sosial itu mana yang bisa dikategorikan sebagai fitnah, menjatuhkan nama baik seorang dan lain sebagainya, ataupun mungkin hanya kritikan lah ya. Tapi dari point of view masyarakat sendiri jika kemudian menjadi objek yang kemudian merasa diserang bisa melakukan pelaporan dan ada tindakan hukum ataupun ada konsekuensi hukum yang dapat menindak pihak yang merugikan kita gitu ya. Artinya secara komprehensif dari berbagai macam pihak bisa mempelajari lah kurang lebih lah ya. Bisa ngebedain juga mana sih kita kalau misalnya mau bikin konten mana saja yang apa ya kayak disensor gitu ya? Disensor lah atau enggak ya seenggak-enggaknya kita tidak menyinggung beberapa pihak yang bisa merugikan kita juga di intinya. Iya ya. Tapi ini kalau ngomongin soal bagaimana kita bersosial media ataupun mungkin apa namanya ya membuat konten lah ya, mengapa ini kemudian menjadi satu hal yang quote unquote menjadi platform yang abu-abu gitu, karena memang dari masyarakatnya sendiri memang tidak tahu atau memang nggak ada aturan yang jelas mengatur itu, ataupun memang ya nggak harus diatur juga sih, karena kan itu memang ada kebebasan berekspresi juga nggak sih Mas? Tapi ini bisa dipahami nggak sih terkait dengan hal ini? Artinya boleh kita kemudian memahami ini ataupun memaklumi lah gitu. Kalau kebebasan berekspresi saya dukung itu. Tapi kebebasan itu undang-undang mengatur batasan-batasan itu. Itulah namanya rule of law. Dan ada rambu-rambu yang memang harus kita laksanakan atau tidak. Berpendapat kan semua orang kritik dia di demo, dia di DPR sana nggak ada persoalan. Tapi kalau memang suatu kita katakanlah kritikan ataupun tuduhan itu sifatnya fitnah,
Seperti kasus ijazah Jokowi kita contohnya kan gitu, dituduh palsu, itu kan sudah jatuhnya pindah. Padahal dia mengatakan ini adalah penelitian gitu. Semua orang sah saja mengatakan itu penelitian, tapi Anda telah menghakimi orang. Itu yang menjadi persoalannya. Makanya undang-undang juga memproteksi itu, kalaupun kita ingin menuduh sesuatu, sebutlah dengan kata asas praduga tidak bersalah ataupun dugaan. Saya menduga itu palsu. Ah, itu kan masih abu-abu kan gitu. Tapi kalau dibilang itu palsu katanya, kan wajib kita tanya dong. Coba buktikan palsunya di mana. Oke, nah Bang, kita balik ke meme yang tadi nih. Daripada kita ngomongin ijazah Jokowi Walaupun itu akhirnya. juga satu bahasan yang seru juga sih. Seru Tapi juga. oke, kita fokus ke situ. Kita kembali ke meme. Nah, tadi kan Bang Vita juga ngomong itu tuh ditonton sama 500.000 orang, bahkan setengah juta orang Indonesia nonton gitu. Ini kan juga banyak yang menyebarkan meme tersebut tanpa juga mengecek fakta. Menurut Abang, yang nyebarin ini kan juga mereka nggak tahu nih. Mereka juga bisa dipidana atau enggak? Saya tidak sebarkan yang menyebarkan itu karena saya melaporkan sumbernya. Oke. Karena saya menganggap mereka ini adalah korban akibat ketidakcermatan mereka dalam memfilter suatu konten-konten dan informasi yang tidak benar. Makanya saya bilang masyarakat juga harus melek hukum, harus bisa memfilterisasi mana yang layak, konten yang memang benar-benar konten, atau memang konten-konten yang memang menyerang harkat pribadi seseorang. Nah kalau saya laporin bisa ratusan ribu orang saya laporin. Makanya itu. Jadi bisa penuh penjara kan gitu. Iya, Makanya di mana sumbernya itu yang saya kejar gitu. Sehingga ditangkaplah ini terdakwa AS ini, dan sekarang seterusnya sudah menjadi terdakwa. Oke. Soal literasi digital juga menurut Abang gimana sih? Literasi digital yang juga harus disadari mengenai aturan main ataupun hukum yang mengatur itu gitu ya. Kalau itu kemudian diketahui secara lengkap gitu ya, masyarakat kemudian jadi tahu batasan-batasan mana aja, kemudian juga mereka well literated lah ya. Nah soal ini sejauh ini di masyarakat Indonesia menurut Bang Vita sendiri gimana sih? Digitalnya? Saya melihat pertama memang saya harus koreksi juga Komdigi ya, kurangnya mereka sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan kita. Harusnya Komdigi yang lebih berperan serta dan penuh setiap hari memberitahukan pasal ini begini loh kan gitu. Jadi di media sosial itu kan saya belum melihat seperti di Facebook, di Twitter tidak ada kita lihat di situ seperti iklan, ini pasal 27 melanggar ini dapat berpotensi ini. Harusnya kan itu Komdigi memang aktif. Sehingga orang juga melihat apa-apa sih, orang kan hanya tahu baca pasal tapi dia tidak mengerti unsurnya apa saja. Isi pasalnya sehingga bagi kalau ini bisa nggak ini, itulah namanya. Ada semacam simplifikasi ataupun pembumian dari istilah hukum yang kayaknya kalau masyarakat baca langsung kan ribet banget gitu, nggak paham gitu ya. Karena hukum itu tidak bisa kita berdalih tidak tahu hukum. Semua orang harus dianggap mengerti hukum. Persoalannya kan begitu. Oh saya nggak ngerti hukum, ternyata ada loh pasal itu. Hukum tidak mengatur itu. Jadi hukum setelah dia diundangkan, masyarakat harus tunduk dan patuh pada hukum itu. Nah makanya kelemahan kita adalah kurangnya sosialisasi daripada Komdigi untuk menjelaskan terkait dengan undang-undang yang memang telah disahkan oleh DPR RI ataupun telah diundangkan, dan seharusnya menjelaskannya itu bukan secara keseluruhan tapi poin per poin, pasal per pasal. Contohnya kayak di media sosial pasal 27 ayat 3 ataupun ayat 4, pasal 45-nya terkait dengan pencemaran nama baik, penghinaan dilarang, sebutkan kenapa kan gitu. Jadi orang juga kan hati-hati. Tapi karena memang orang lihat di sini, oh ini dia ada meme-meme kok, tapi nggak diblokir ya sama Komdigi kan gitu. Harusnya kan meme itu diblokir dong atau di take down sama Komdigi. Sehingga orang sebar-sebarkan dan lain-lain, yang rugi siapa? Yang orang menyebarkan juga, karena pasal 27 Undang-Undang ITE itu yang menyebarkan juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena itu masuk kategori mendistribusikan. Nah ini masukan juga buat pemerintah, walaupun kita dukung penuh pemerintah, tapi kan kesalahan itu harus diperbaiki gitu. Bukan malah dibiarkan sehingga yang menjadi korban itu masyarakat awam. Seperti itu. Oke, terkait dengan institusi negara yang menyeimbangkan antara perlindungan marwah pejabat dan kebebasan berekspresi masyarakat. Menurut Bang Fitra, bagaimana mengenai ini? Marwah dan kebebasan berekspresi itu telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan bahwasannya kebebasan berekspresi, berpendapat, ya, berpenghidupan yang layak itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tinggal bagaimana jaminan yang diberikan undang-undang ini, apakah itu pro kepada rakyat
atau dibuat untuk alat untuk menindas masyarakat. Kan ini yang menjadi persoalan kan gitu, karena banyak juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini sering dicap sebagai pasal karet. Kita nggak suka nih nama dia nih, laporin dengan pasal itu gitu kan. Kita nggak suka nih, oh pencemaran nama baik nih gitu. Harusnya diberikan aturan-aturan yang lebih jelas lagi untuk klasifikasi seseorang itu bisa dijadikan sebagai pelaku kejahatan 27 ayat 3 pencemaran nama baik dengan melalui fase-fase yang sudah dilalui, contohnya peringatan dulu kan gitu, dikasihkan dulu restoratif justice. Nah ini kan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, kita lihat laporin langsung tangkep. Nah pemindahan ini menurut Abang efektif nggak sih? Malah akhirnya kan orang-orang ini pada dipenjara gara-gara pencemaran nama baik dan fitnah dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya juga overkapasitas di penjara ini gara-gara masalah-masalah seperti ini. Kemarin yang sempat ramai juga pembuat mie Bahlil di penjara kan juga itu kan juga sempat rame nih. Ya, karena Bahlil ini terlalu seksi untuk dibahas, makanya dia selalu dibuat dan pendukung-pendukungnya selalu marah kan gitu. Nah, persoalannya adalah kalau memang seseorang itu dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE, muncul suatu pertanyaan yang memang menjadi PR bagi kita semua. Kalau memang itu tidak digunakan untuk menghukum seorang, bagaimana hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum? Karena nggak semuanya juga kan masyarakat itu yang yang memang digunakan untuk alat politik. Tapi juga memang ada tujuannya memang karena bukan untuk kepentingan politik. Seperti pribadi kita, contohnya kita lihat kasus Yaimim ya, yang di Malang itu antara tetangga dengan tetangga ribut sampai viral di medsos dan lain-lainnya. Sampai sekarang nggak selesai, masih ribut-ribut terus. Karena apa? Karena memang mereka mengetahui kalau seumpamanya mereka melakukan penghinaan di media sosial, mereka bisa dilaporin. Nah, akhirnya tidak ada penyelesaian. Makanya dari itu hadirnya Undang-Undang ITE pasal 27 itu untuk mengakhiri pertikaian di antara masyarakat. Kalau tidak ada pengaturan itu, kita tiap hari saling menghina dan saling menjelek-jelekan dan saling mencemarkan. Nggak ada undang-undangnya kok. Terakhir kita bunuh-bunuhan. Itu dibuat Undang-Undang ITE untuk mengatur masyarakat. Untuk masyarakat yang mungkin tidak secara penuh memahami konten yang dia repost ataupun retweet gitu ya, tapi kemudian itu bisa dipasalkan dan bisa dipenjara gitu ya. Dengan kondisi yang seperti itu, kena kasus hukum, lalu memang dia kemudian menjadi masyarakat yang sebetulnya dapat mendapatkan perlindungan hukum lah ya. Terkait dengan kasus-kasus ini, dari poin of view masyarakat yang mengalami kurang lebih situasinya seperti itulah. Dari perlindungan hukumnya menurut Bang Fitra sejauh ini seperti apa sih? Apakah memang ada perlindungan yang memang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat atau seperti apa? Saya kira inilah saya bilang terkait dengan pengaturan hukum ini di pasal 27 itu terkait dengan pendistribusian, menyebarkan. Walaupun seumpamanya kita tidak tahu, oh itu ternyata palsu ya, tapi kita sudah sebarkan, kita bisa diminta pertanggungjawaban itu. Makanya melekat sebelum kita repost itu, kita memang harus objektif terlebih dahulu, filter dulu, benar-benar. Jangan kita terlalu sembarangan menyebarkan, men-share, karena itu bisa diminta pertanggungjawaban walaupun kita tidak tahu itu asli atau palsu. Ketika repost dianggap tahu gitu ya? Dianggap tahu, dan itu memang hukum kita, karena mengatur terkait dan menyebarluaskan terkait dengan yang muatan pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, berita palsu juga disebarkan, kena juga kita. Makanya kan setiap konten itu kan harus dicari dulu nih kebenarannya. Jangan terlalu gampang, oh ini benar nih padahal hoax. Baik, tapi kan gitu. Yang terjadi adalah masyarakat yang kemudian akses terhadap perlindungan hukumnya terbatas melawan pihak-pihak yang dikritik atau quote unquote merasa difitnah, tapi kemudian memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang luas gitu. Nah, Anda melihat kedua pihak ini berinteraksi satu sama lain itu sudah fair atau belum sih gitu? Kalau kita berbicara hukumnya itu, kalau masalah fair atau tidaknya itu kembali kepada soal akses terhadap perlindungan hukumnya. Karena gimana saya bilang, karena ini pasal
penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah itu adalah delik aduan. Kenapa delik aduan? Kalau korban menganggap walaupun disebarkan si A, B, C, D, tapi dia hanya menganggap si A saja yang merasa dirugikan dia, berarti si A yang harus minta pertanggungjawaban pidana. Walaupun B, C, D, E, dan G-nya itu ikut menyebarkan. Tergantung aduan daripada si korban ini, bukan delik biasa. Nah, kalau delik aduan berarti kan si korban sendiri yang mengalami. Apakah memang si A ini beruntutan menyebarkan berkali-kali dan lain-lainnya. Disitulah bentuk daripada subjektivitas yang dimiliki oleh korban tadi ataupun pelapor. Jadi nggak ujuk-ujuk dilaporkan semuanya, dan polisi juga harus memfilter itu. Gitu. Iya. Tadi kan Abang juga sempat bilang ini harusnya ada klasifikasi nih untuk pelaku-pelaku seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan gitu? Ini kan kadang suka ada konten-konten satir politik yang sebetulnya menyasar orang-orang tertentu, tapi juga kadang bisa kita bedakan juga dengan informasi yang memang merusak reputasi orang tersebut gitu. Nah, ini gimana? Batasnya apa nih, Bang? Yang pertama kita harus, karena memang kasus pencemaran nama baik itu dia tidak bersifat retroaktif ya, berlaku surut, tapi dia dilihat berdasarkan perbuatannya. Apakah perbuatan dia ini berulang-ulang ya, sehingga kita bisa melihat niat jahat daripada si pelaku. Dalam pidana itu sering disebut mens rea. Tapi kalau memang dia itu hanya sekali, saya kira itu bukan pencemaran nama baik, bukan penghinaan. Karena kan hanya sekali. Tapi kalau memang dia sudah berulang-ulang, berarti kan ada suatu motivasi dia, ini tidak suka sama orang ini kan gitu. Sehingga foto dia, wajah dia dirubah, dia sampai dia edit dia berkali-kali tiap hari itu aja yang gitu kan. Orang juga kan merasa terusik juga. Dan orang juga kan nggak mungkin melaporkan, ujuk-ujuk dilaporkan dia kalau memang tidak diusik kehidupan pribadinya. Itulah privasi yang diberikan negara kepada setiap warga negara untuk melindungi itu, Bang. Ya. Kalau memang itu tidak ada, ini bakal kacau ini. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi aja yang mengatur terkait dengan kegaduhan di media sosial bukan pidana, ini sekarang udah rame seperti ini. Iya. Soal presiden bahwa dengan adanya kasus-kasus seperti ini membuat masyarakat menjadi lebih enggan lah ya untuk kemudian membuat konten ataupun mengekspresikan diri ataupun memberikan kritik lah kepada pemerintah. Artinya kan secara saya nggak bisa bayangin deh kalau platform sosial media itu sudah tidak ada lagi konten-konten yang mengkritik ataupun mungkin menyentil ataupun mungkin men-trigger critical thinking kita. Karena menurut saya sih punya critical thinking itu sangat perlu dan harus dipelihara gitu. Nah, harapannya terkait dengan kasus ini, ya saya sih nggak berharap ya orang kemudian menurunkan level of critical thinkingnya karena mereka takut kena kasus hukum gitu. Tapi di sisi yang lain juga ya ada semacam filter dan refilter lah ya sebelum kemudian posting ataupun di repost. Nah, harapan Abang sini soal ini gimana? Kebayang nggak sih kalau nggak ada konten-konten meme gitu? Kayaknya sepi banget juga. Gitu loh. Kalau scrolling tuh kayak aduh kok kurang spicy gitu loh. Saya ingin jujur ya. Kalau bicara terkait dengan konten meme di antara pengacara di Republik Indonesia ini, kurasa 90% saya yang paling banyak dibully oleh netizen-netizen Indonesia. Mulai dari kasus Kiflan Zen, ya, kasus Makar dulu kan gitu, kasusnya Pina Cirebon, ya, dulu kan Pina Cirebon kan sampai kita muka kita mohon maaf dibikin muka-muka binatang gitu kan gitu. Nah, dibuat joget-joget dan lain-lain. Tapi setidaknya makin bikin gondang, Bang. Iya, makanya saya bilang di antara ribuan pengacara 90% paling banyak dibully ya saya. Karena saya lihat di TikTok itu semua tentang saya semua gitu. Tapi Bang sempat berharap nggak sih muka gue dibikinin meme dong supaya gue viral dan juga kondang gitu. Bukan, itu menurut saya lucu aja. Dan saya nggak pernah laporin mereka. Karena kalau sifatnya hanya lucu-lucuan, saya sih no problem ya. Tapi kalau memang dia sudah buat isu hoax ya, dan merugikan abang dan juga. merugikan reputasi, seperti saya dinarasikan ditangkap dan di lain-lain kan gitu, itu kan sudah nggak baik. Tapi kalau memang dia dibuat joget-joget, ya kan kita nggak ada masalah juga kan gitu. Atau dibikin lucu-lucuan nggak ada masalah. Saya nggak ada problem itu. Tapi kalau memang dia sudah membuatnya tidak benar, memanipulasi data, mengubah dokumen elektronik dan mencemarkan nama baik, khususnya merusak reputasi orang, nah itu baru diminta pertanggungjawaban. Akan kita uji itu kan gitu. Kalau saya kira untuk
perdebatan manapun saya juga nggak pernah mau laporin orang. Sebanyak apapun meme-meme ke saya yang dibuat dibully dan lain-lain itu tidak pernah saya tanggapi. Saya cuma ketawa-ketawa juga sebenarnya ya. Saya sebenarnya orang nganggap saya ini emosi gitu. Saya lihatnya kadang di rumah ketawa-ketawa. Apalagi istri saya bilang tuh ada foto lu tuh, video lu joget-joget gitu. Biarin aja saya bilang gitu. Jadi simpel itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Bang Fitra juga, kebijakan atau pendekatan apa sih Bang yang ideal agar pemberantasan fitnah itu juga tetap tegas, tapi ruang kritik ini juga tetap terjaga nih Bang? Betul. Win-winnya lah ya. Ya. Win-winnya itu yang pertama restoratif justice itu adalah yang utama. Jadi ada namanya itu pertama itu teguran itu bukan hanya dari pelapor ataupun korban, tapi saya kira dari Komdiji maupun dari Cyber Polri sebelum ini masuk kepada laporan polisi. Karena peringatan pertama kepada orang-orang yang memang belum sadar itu merupakan suatu perlindungan kepada pelapor maupun calon terlapor. Sebelum dia dilaporkan kan dikasih kesempatan dulu, contoh ini polisi dari sibernya itu memperingatkan ini konten saudara ini telah masuk kategori pencemaran nama baik, tolong ini agar diselesaikan. Apabila nggak selesaikan dipertemukanlah mereka kan gitu. Nah saya kira ini semua selesai. Ya kan kalau memang pencegahan preemptif yang dilakukan seperti itu, saya kira media sosial kita akan sehat. Nah karena apa? Karena selain media sosial kita sehat, kita memberikan edukasi kepada orang yang memang awam hukum. Karena kan kebanyakan orang menyebarkan, membuat meme ini kan karena awam hukum, dia nggak ngerti, dia bikin aja pokoknya lucu-lucuan, viewer dia bertambah, terus yang like juga banyak, komen juga banyak, dia senang nih, ya kan, terus dapat penghasilan dari TikTok kan gitu, oh rupanya cuan juga nih katanya, tapi dia nggak tahu itu pelanggaran pidana. Makanya saya bilang terlebih dahulu dikasihkanlah peringatan kepada mereka yang memang diduga melakukan pelanggaran pencemaran nama baik ITE ataupun penghinaan sebelum laporan polisi dilakukan oleh korban ataupun pelapor, atau setidaknya dilakukan restoratif justice. Tapi untuk saat ini belum ada seperti itu. Belum ada seperti itu. Nah sehingga ini seharusnya itu kan masuk dalam hukum acara. Kemarin kita juga sudah usulkan itu agar DPR RI memasukkan terkait dengan kasus pencemaran nama baik itu seharusnya diberikan dulu peringatan. Edukasi bahwasanya konten saudara inilah tugas Komdigi tadi saya bilang. Komdigi kan jangan cuma duduk-duduk manis aja, dia tuh proteksi dong mana semua media sosial semua, itu tugas mereka gitu loh. Mana yang itu nanti kalau ada aduan masyarakat ini media sosial ini menghina saya nih, tolong dong ditegur gitu. Tapi yang menarik adalah kalau kita kemudian bandingkan Indonesia dan juga Amerika sebagai dua platform lah ya. Kita sering banget deh nontonin acara televisi seperti bisa Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon itu ngeritik Donald Trump itu udah kayak sangat-sangat personal gitu. Itu kemudian menjadi satu hal yang dibandingkan oleh masyarakat dengan kondisi di Indonesia saat ini gitu. Bisa se-harsh itu ternyata mengkritik pemerintahan lah ya, dan ya memang dijawabnya juga dengan dengan diplomatis, kemudian juga tidak kemudian akhirnya serta-merta membawa ke ranah hukum. Sehingga kesimpulannya adalah pejabat di Indonesia ataupun orang-orang di Indonesia mah terlalu baper. Jadi baperan banget apa-apa dilaporin. Di Amerika aja udah segitu parah, sudah sangat menyerang personal gitu. Kalau pejabat itu memang untuk dikritik. Dan tidak ada pidana mengkritik pejabat. Kita mengkritik presiden itu bukan pidana. Karena putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan kemarin itu bahwasannya kritikan terhadap pidana, pencemaran terhadap pejabat negara itu bukan suatu tindak pidana. Dan kegaduhan di media. Tapi ada statement ataupun mungkin kritikan kita ataupun statement yang menyerang secara personal sih sebetulnya. Gitu, dan itu ya dianggap sebagai satu dinamika demokrasi aja gitu, tapi kayaknya kok berbeda di Indonesia gitu. Ya itulah saya bilang tadi, hukum itu digunakan untuk kepentingan apa? Apakah hukum itu digunakan untuk kepentingan alat politik seperti pendapat daripada pandangan hukum John Austin bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa. Jadi hukum itu digunakan oleh penguasa untuk mencapai tujuan dia, kan gitu. Nah sekarang ini kan kita lihat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini membatasi itu, bahwasanya pejabat negara ini adalah bahan untuk dikritik, bahan untuk dicemooh,
Karena kinerjanya ya memang nggak benar menurut masyarakat kan gitu. Tapi kalau memang badan publik tidak siap untuk dikritik, ya mereka kan digaji rakyat. Ya, mereka pelayan rakyat, mereka siap nggak siap harus terima. Artinya ini itu menjadi justifikasi dari publik sendiri untuk memiliki ruang, dan ruangnya juga terbuka luas kok gitu ya untuk memberikan kritik ya tajam dan pedas banget ya bisa, silakan. Asalkan batasannya itu ya tidak fitnah, tidak memanipulasi data, tidak hoax, ya tidak kan? hoax. Nah, dan menyebarkan berita-berita bohong. Nah, kalau memang kritik ini ya saya kira bagus. Tapi kalau memang sifatnya itu menyebarkan berita bohong, buat narasi yang nggak benar kan gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi kalau kinerjanya yang kritik itu bukan perbuatan pidana. Karena di dalam MOU, Memorandum of Understanding antara Kapolri, ya Komdiji dan Kejaksaan Agung, di situ dijelaskan bahwasannya kritikan itu bukanlah tindak pidana. Dan polisi nggak boleh menerima laporan polisi terkait dengan kritikan. Nah, makanya kita lihat terkait dengan kasus Haris Azhar kemarin yang memang dilaporkan oleh LBP, ya kita lihat tidak ada penahanan terhadap mereka. Karena itu dianggap salah satu memang serangkaian yang mengkritik pejabat gitu loh. Jadi nggak bisa juga untuk ditahan orang, kita paksakan. Indikatornya jelas ya. Iya, indikatornya jelas. Jadi kalau memang ada pejabat, coba kalau ada pejabat yang memang dikritik dia tidak terima, saya sarankan Pak Prabowo untuk mencopot itu. Karena pejabat itu ya memang pelayan rakyat dan mereka harus siap dikritik karena mereka digaji oleh masyarakat. Nah, sekarang kan terbalik. Jadi mereka pejabat ini merasa mereka ini adalah anak bosnya masyarakat gitu. Ini yang terbalik. Ini yang susah. Padahal bosnya masyarakat. Bosnya masyarakat dia yang gaji. Iya, pajaknya masyarakat. Gitu. Baik, itu aja sih sebetulnya batasan-batasannya. Oke, terakhir deh, ini satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Bang Fitra sendiri. Soal ya harapan lah ya ujung-ujungnya lah ya terhadap berbagai macam stakeholders lah ya di universe sosial media ataupun dunia digital yang ada di Indonesia gitu, dalam memberikan konten, menyikapi dan lain sebagainya. Apa? Mungkin juga pelajaran terbesar yang kita bisa ambil dari kasusnya Bang Fitra kemarin nih juga baik buat masyarakat, pemerintah juga, ataupun juga aparat penegak hukumnya gimana nih Bang? Saya hanya menginginkan agar Polri ini dikuatkan posisinya ya, karena bagaimanapun ceritanya polisi ini tugasnya sebagai Kamtibnas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jatuhnya negara itu karena lemahnya kepolisian. Makanya munculnya aksi demonstrasi anarkis, ya, kudeta dan lain-lainnya, karena memang lemahnya keamanannya gitu loh. Nah, dengan adanya reformasi Polri ini kita lihat reformasi ini memang benar-benar reformasi dari segi kultur, ya, dari segi struktural dan lainnya, bukan reformasi untuk politik. Karena Polri ini sudah pernah direformasi, ya, sejak pemisahan antara TNI Polri, ya, yang itu merupakan suatu kultur yang militeristik menjadi sipil. Nah, kalau memang Polri ini mau dilemahkan dengan cara-cara, ya kita tidak tahu dalam dunia politik ini apakah memang melalui reformasi kah atau hal lainnya, sehingga membuka celah untuk orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang ingin membuat ketentraman terganggu, ya, stabilitas keamanan kita terganggu. Nah, disitulah munculnya suatu trigger yang memang membuat kehidupan berbangsa dan bertanah air kita tidak aman. Nah, makanya saya bilang untuk kita ini kan bukan hanya melihat oh dia dilaporin siapa, tapi kita harus melihat secara keseluruhan, secara menyeluruh. Karena apa? Karena undang-undang itu mengatur seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya pejabatnya saja, tapi rakyatnya. Karena kita ketahui undang-undang itu dibentuk untuk rakyat. Sehingga muncul istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, justru karena memang suara rakyat adalah suara Tuhan, pemerintah harus lebih melindungi masyarakat. Baik dari gangguan luar maupun gangguan dari dalam. Saya ingin kembali mengulang peristiwa yang sudah pernah terjadi pada peristiwa Agustus yang lalu, demonstrasi besar-besaran itu. Kalau Polri tidak sigap dalam melakukan pengamanan di sana, saya kira pemerintahan Prabowo Gibran sudah tumbang. Karena urgensi daripada demonstrasi itu, saya lihat tuntutannya itu turunkan pemerintahan Prabowo Gibran.
Nah, tapi sekarang kita lihat Polri yang disalahkan karena insiden yang Muhammad Afan. Gitu loh. Ini adalah suatu politik menurut saya yang memang sangat janggal untuk diperdebatkan karena ketika mereka mengamankan terus mereka yang dikambing hitamkan kan gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Dan sekarang kita lihat DPR-nya santai-santai. Merasa tidak ada masalah gitu. Padahal kinerja mereka yang dikritik berubah 180 derajat. Yang salah polisi gitu loh. Padahal kan mereka yang joget-joget, mereka juga yang minta naik tunjangan 3 juta per hari katanya gitu kan. Tapi kenapa itu langsung hilang? Maka ini sungguh ajaib. Kasus korupsi hilang. Ya kan? Kasus kritikan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dicari nih siapa nih kambing hitam, ini aja lebih mudah. Oke, dari sisi kepolisian sendiri tidak hanya kemudian ini diperkuat, tapi ya perbaikan kinerja juga dong. Karena makanya saya bilang bukan hanya reformasi daripada struktural, tapi kultur yang ada di dalam itu memang direformasi. Jangan jadikan reformasi ini sebagai alat politik. Ya terlepas mau Polri dibikin di bawah Menteri Keamanan yang baru, ya itu urusan, karena saya dengar-dengar ada wacana seperti itu kan gitu. Karena konteksnya ini terkait dengan kepolisian ini juga bisa luas begitu ya. Penindakan hukumnya untuk berbagai macam kasus, salah satunya adalah soal sosial media tadi gitu ya. Iya, karena polisi ini yang berbenturan terus setiap hari dengan masyarakat. Itu tugas mereka, makanya kalau kita ingin viral, senggol polisi cepat itu langsung viral. Karena urusan dengan keamanan kita, nggak bisa kita hindari. Kenapa tidak masyarakat berbenturan dengan TNI? Karena TNI tidak mengatur masalah itu. Makanya tidak pernah bersentuhan ke sana. Coba yang bersentuhan langsung pasti. Tapi kan banyak yang bilang nggak viral, nggak ditanganin gitu. Nah itu gimana nih Bang? No viral, no justice. Ya mungkin itu memang terjadi. Ya, karena kan nggak semuanya polisi ini kita lihat ya memang 100% semuanya itu bersih, tidak. Kan semua orang itu kan contohnya di rumah kita saja pasti ada yang bengal di situ satu kan, ada yang memang anak mama, ada yang memang rajin, nggak semua mayoritas. Makanya saya bilang setiap orang itu kan berbeda kejiwaannya, mungkin dia ada yang memang benar-benar baik, benar-benar ini. Itulah tugas daripada reformasi Polri ini untuk menyeluruh ya dari hulu ke hilir, membenahi yang ada. Merombak kulturnya, budaya di kepolisian. Ini bisa satu episode khusus sih bahas soal ini. Tapi kemudian mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa membuat terang lah ya masyarakat dengan perkembangan dari kasus ini, pembelajaran untuk berbagai macam pihak lah. Khususnya tadi yang soal pencemaran nama baik, kemudian juga yang mengarah ke fitnah gitu. Seru sekali, Mas Vicky hari ini. Tapi ya waktunya terbatas, thank you ya. Bang Petra Terima sudah kasih banyak join di Bikin Terang. Sudah join di Bikin Terang hari ini. Nanti ngobrol-ngobrol lagi di Bikin Terang. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Ya, bye-bye. Bye.